Ya, Oke, baik. Bisa saya mulai ya, Kak? ya Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita ataupun diskusi terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran dan keberkahan hingga akhir pembelajaran kita nanti dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu maupun pengetahuan yang sesuai. Baik, berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup teman-teman. Oke, selanjutnya saya himbau ataupun mungkin saya arahkan ke teman-teman yang tidak berhalangan sinyalnya ya bisa di on cam kameranya ya. Karena menurut beberapa teori sedikit gitu ya, kalau on cam itu teman-teman lebih fokus gitu ya untuk kita sama-sama belajar dan berdiskusi seperti itu. Ya, silakan bagi rekan-rekan atau teman-teman yang tidak terkendala oleh sinyal bisa diaktifkan ya untuk fitur kamera yang seperti itu. Baik, teman-teman saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk PowerPoint-nya? Sudah Kak. Oke, baik. Nah, oke teman-teman di malam hari ini ya yang insya Allah cerah ya kalau di Jogja ya. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Arif Surya Volta ya atau biasa dipanggil Volta, mau Kak Volta atau Mas Volta silakan gitu ya. Eh, saya alumni dari UNY ya, yaitu program studi PPKN ya, yang insya Allah mendalami ataupun mungkin berkuliah ya di Pancasila dan Undang-Undang Dasar seperti itu. Oke, teman-teman, selanjutnya mungkin saya himbau juga untuk mempersiapkan peralatan belajarnya ya, bisa dengan alat tulisnya, pulpen, buku, dan berbagai macam alat-alat yang mendukung untuk pembelajaran kita pada malam hari ini seperti itu, teman-teman. Oke, di malam hari ini kita akan mendiskusikan dua topik utama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang itu adalah materi ataupun muatan utama dalam tes wawasan kebangsaan gitu ya. Saya yakin dari kita semua atau teman-teman sudah belajar Pancasila ya dari jenjang paling rendah yaitu dari SD atau mungkin dari TK ya sudah ada sisipannya ya SD, SMP, SMA gitu ya karena Pancasila ataupun PPKN itu adalah mata kuliah ataupun mapel wajib ya dari jenjang dasar bahkan sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Oke, nah teman-teman sebelum kita mulai gitu ya, secara sederhana ya dalam tes ataupun TWK ya wawasan kebangsaan itu ada dua tipe soal ataupun ada dua tipe materi yang secara sederhana itu kita harus paham ya. Yang pertama itu adalah tipe-tipe materi ataupun soal yang berbasis penalaran ataupun logika. Dalam artian bagaimana, Mbak? Nah, itu Atau kepencet on mic kali Kak. logika ya. Bagaimana, Kak? Mungkin tuh tadi kepencet on mic kali Kak. Oh Lanjut ya, aja Kak. siap. Oke. Oke, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah materi yang berbasis logika, logis ataupun bisa dinalar. Nah, itu beberapa materinya salah satunya adalah salah satu materi di
subbab Pancasila gitu ya. Dalam artian kita tanpa harus menghafal secara jelas ataupun menghafal secara utuh gitu ya. Bisa dinalar soalnya ataupun bisa dilogika. Dan yang kedua adalah tipe-tipe soal yang itu basisnya ataupun konteksnya itu adalah hafalan ataupun mutlak ya. Bisa dikatakan ketika kita tidak hafal teorinya ataupun tidak hafal materinya, kita tidak bisa menjawab soal tersebut. Contohnya apa ya? Ini ada di Undang-Undang Dasar 45. Misalkan terkait dengan bagian pasal berapa ataupun mungkin tahun berapa undang-undang disahkan, itu kan suatu hal yang mutlak seperti itu, teman-teman. Sehingga harapannya di sini teman-teman bisa sambil mencatat ya yang dirasa penting ataupun dirasa memang itu urgent kayak gitu. Terus selanjutnya kalau dari teman-teman dirasa ada yang dibingungkan ataupun mungkin di tengah pembahasan teman-teman uh, lupa atau apa, silakan langsung raise hand ataupun mungkin langsung on mic, nggak apa-apa teman-teman ya, karena biar langsung kita bahas teman-teman kayak gitu. Oke, sampai sini teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau langsung lanjut teman-teman. Oke, next ya. Oke, di malam hari ini lebih kurang ada 3 atau 4 ya lingkup pembahasannya gitu ya. Yang pertama nanti kita akan masuk di materi Pancasila sendiri ya. Dan yang kedua nanti kita melihat ya ataupun coba kita bareng-bareng diskusi terkait dengan contoh soal dari sub materi Pancasila. Lalu nanti dilanjutkan dengan materi terkait dengan Undang-Undang Dasar 45 dan langsung juga kita melihat contoh soal seperti itu teman-teman. Oke, nah Pancasila ya ataupun Undang-Undang Dasar gitu ya. Mungkin kawan-kawan sudah sering mendengar ya ataupun sering membaca ya, bahkan dalam setiap upacara bendera ya, setiap hari Senin pasti ada yang namanya pembacaan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila ya. Dan saya yakin dari kita itu pasti udah hafal ya, terutama Pancasila ya. Kalau Undang-Undang Dasar pembukaannya mungkin secara tidak utuh, tapi secara makna saya yakin teman-teman hafal gitu. Nah, kawan-kawan, secara sederhana ya, Pancasila itu bisa dikatakan sebagai yang namanya apa? Ideologi. Ideologi ini ya, kalau bahasa sederhananya bisa dikatakan sebagai suatu dasar ya. Kalau kita peras ke barisan yang paling kecil gitu ya. Nah, ideologi ini teman-teman, kalau melihat secara diksi ya, itu berasal dari kata apa? Idea dan logos ya. Itu. Saya mengambil dari beberapa buku filsafat Pancasila gitu ya. Nah, idea itu kan secara maknawi adalah artinya apa? Pemikiran ya, ataupun konsep, ataupun gagasan ya. Gagasan apa? Nanti kita akan lihat. Dan juga logos, artinya pengetahuan. Seperti itu teman-teman. Artinya bagaimana pemikiran dan konsep ini bisa berguna untuk pengetahuan kita sebagai subjeknya yaitu manusia, teman-teman, seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau next? Oke, sepertinya belum ada ya. Lalu kita masuk secara lebih dalam lagi ya, ideologi gitu ya. Nah, secara sederhana ya, ideologi ini kan udah bisa kita artikan sebagai apa? Sebagai suatu ilmu ataupun pengetahuan tentang apa? Tentang ide kita, gagasan kita ataupun keyakinan kita gitu ya. Ini secara sederhana ya, secara makna. Lalu kalau secara luas ya, ideologi ini bisa dikatakan sebagai seperangkat. Berarti kan banyak ya kalau seperangkat itu ya, sebagai seperangkat prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip itu adalah sesuatu apa ya, sebagai dasar ya, yang dijadikan dasar untuk memberikan kemana arah, kemana tujuannya yang ingin dicapai
dan dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara ya. Jadi di sini ada beberapa yang di garis miring itu salah satu ataupun beberapa kata kunci yang bisa kita untuk memaknainya teman-teman seperti itu. Oke, nah seperangkat prinsip berarti kan tidak hanya satu, tapi ada perangkatnya. Kalau kita benturkan dengan Pancasila, saya coba ngetes dulu ya. Kita udah sama-sama mengetahui bahwasanya Pancasila itu ada berapa teman-teman? Ada 5 sila ya. Yang mana kalau yang pertama itu adalah ketuhanan, lalu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Itu adalah nilai dasarnya. Nah, ini adalah yang dinamakan prinsip. Ada 5 prinsip tadi. Yang apa? Yang dijadikan suatu dasar. Apa dasar? Adalah suatu pondasi. Pondasi apa? Pondasi negara kita gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan kehidupan suatu bangsa dan negaranya. Kalau kita analogikan sebagai suatu bangunan, dapat dijadikan bahwasanya ideologi ini adalah suatu pondasi yang mana itu kalau rumah kan pondasinya kan menyeluruh ya, semua bangunan ataupun semua konstruksi rumahnya juga ada pondasi. Untuk apa? Untuk melangsungkan pembangunan rumahnya agar apa? Agar bisa tercipta rumah yang baik ataupun rumah yang berkualitas. Sama dengan ideologi bahwasanya bagaimana ideologi ini bisa untuk melangsungkan dan mengembangkan kehidupan suatu bangsa ataupun negara, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di ini ya. Nah, ini yang perlu kita dalam bahwasanya bagaimana Pancasila itu sebagai ideologi bangsa Indonesia ya. Yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya, sedikit gitu ya. Di sini bahwasannya Pancasila sebagai ideologi itu adalah bagaimana Pancasila itu dijadikan konsep dasar. Artinya tidak ada konsep dasar selain Pancasila ya. Tentang apa? Tentang ini, sistem nilai ya. Nilai-nilai yang terdiri dari 5 sila tadi ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ya. Nah, yang digunakan baik secara individu kita maupun secara kelompok ya. Yang mana itu dipandang sebagai prinsip hidup yang ideal ya. Yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Atau secara sederhananya adalah bagaimana Pancasila ini dijadikan konsep dasar ya seseorang ataupun sekelompok orang untuk melangsungkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ya. Contohnya, kalau seseorang sudah menerapkan Pancasila dengan baik, maka tidak akan terjadi yang namanya penyelewengan-penyelewengan ya. Tidak akan terjadi yang namanya kasus-kasus. Itu logikanya. Tapi yang terjadi di lapangan kan mungkin belum sesempurna apa yang tertulis di teori, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, sampai sini teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan. Pak Fatur mungkin? Belum ya? Oke. Ya, teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana Pancasila ini dijadikan suatu pondasi bangunan yang mana bangunannya ini adalah suatu negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Memang secara teori kita gampang, tapi dalam kehidupan nyata itu sedikit sulit ya teman-teman kayak gitu. Karena masing-masing sila itu sebenarnya adalah satu kesatuan yang saling utuh dan tidak bisa dipisahkan ya. Tidak akan terjadi penyelewengan keadilan kalau seseorang itu paham akan makna ketuhanan gitu ya. Itu sederhananya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah ini, Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Apa itu pandangan hidup? Mungkin dari kawan-kawan ingin menyampaikan atau memberikan tanggapan dulu, silakan. Pandangan hidup, kira-kira apa?
Kalau menurut kawan-kawan, boleh di on mic atau mungkin melalui fitur chat juga boleh. Bagaimana Pancasila sebagai bagaimana Kak? Silakan tadi mau menyampaikan, Masnya. Oke, mungkin saya pancing ya. Jadi pandangan hidup ini ada yang di Mas Alwan sih ya. Nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, bisa mengandung nilai kebenaran ya. Pandangan hidup. Hidup harus benar, bisa juga ya. Oke, yang teman-teman sebutkan semuanya benar ya. Namun coba kita bahas bareng-bareng ya. Oke, jadi pandangan hidup itu apa? Adalah sesuatu yang digunakan sebagai pedoman kehidupan. Itu adalah inti ataupun dasarnya gitu ya. Tidak bisa dipisah-pisah, ini juga bisa ya. Yang mana dalam kehidupan kita tidak bisa hanya berfokus dalam satu dimensi. Tidak bisa berfokus dalam satu titik. Contoh apa? Kita misalkan fokus kita pada pendidikan. Nggak mungkin kita meninggalkan keluarga kita. Atau mungkin fokus kita ke keluarga. Kita tidak mungkin tanpa kehidupan sosial lain di luar keluarga. Sehingga benar tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Nah, secara maknawi ya, Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila yang terdiri dari nilai-nilai 5 tadi ya, bisa kita sepakati ya, ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diyakini. Kita meyakini bagaimana kebenarannya, kebaikannya, dan keindahannya, serta kegunaannya oleh bangsa kita, bangsa Indonesia ya. Yang dijadikan apa ya? Sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Baik dalam lingkup warga, lingkup sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang mana nilai-nilai Pancasila itu melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Sehingga harapan dari kita semua gitu ya, ketika kita paham makna Pancasila sebagai pandangan hidup, kita sepatutnya ya, kita melaksanakan hal tersebut. Bagaimana kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu teman-teman, itu tidak berarti apa-apa ya. Sebagus apapun ideologi suatu bangsa ataupun negara, kalau subjeknya ataupun manusianya itu tidak paham ataupun tidak melaksanakan, maka itu suatu hal yang sangat sia-sia ya, tidak ada artinya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan kita sekolah ya, mencontek itu kan sebenarnya kan berbohong ya. Dan dalam agama manapun sebenarnya tidak diperkenankan ya itu berbohong, sehingga dari situ kita bisa memaknai bahwasanya berarti kita itu belum paham akan makna Pancasila kalau kita masih melakukan hal-hal yang itu melanggar ya secara etik ataupun secara kodrat manusia gitu teman-teman. Oke, sampai sini dari teman-teman mungkin kita bisa bareng-bareng ya refleksi ya. Apakah dari kita sudah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup ataupun belum gitu ya teman-teman. Kita bareng-bareng ya untuk refleksi dan harapannya kita setelah ini bisa sama-sama ya menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman ataupun pandangan hidup kita semua aspek kehidupan gitu ya. Oke, dari kawan-kawan silakan di bagian ini atau sampai sini silakan kalau ingin ditanyakan. Bentar ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin merasa bertentangan gitu ya teorinya, silakan di raise hand ataupun on mic nggak apa-apa teman-teman. Bisa kita next atau gimana teman-teman? Oh ini ada yang nanya Mas Alwan sih ya. Izin bertanya Kak, apakah sama
Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan pedoman hidup bernegara. Nah, pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara itu sebenarnya sama-sama sebagai pedoman, tetapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah lingkupnya. Kalau kita berbicara masyarakat, itu adalah bagian dari negara ya. Dalam artian apa? Sekup masyarakat itu adalah sekup yang lebih kecil dibandingkan skup negara ya. Contohnya apa? Kalau dalam kehidupan bermasyarakat, misalkan kita melaksanakan nilai-nilai demokrasi, contoh ini, contoh konkret ya, kita misalkan mengadakan pemilihan RT RW ataupun kepala desa, itu kan masyarakat ya. Tapi kalau negara apa contohnya? Contohnya adalah kita mengikuti pemilihan umum presiden ataupun DPR atau DPRD, itu kan yang lingkup lebih besar. Ataupun lagi, kalau misal teman-teman besok menjadi aparatur sipil negara ya, ASN misalkan, sebagai duta besar ataupun sebagai suatu akademisi ataupun praktisi yang berkedudukan di pusat, itu kan berarti kan teman-teman berkontribusi kepada semua masyarakat Indonesia. Itu yang membedakan. Jadi secara tujuan itu sama-sama sebagai pedoman, tapi yang membedakan adalah lingkupnya ataupun skupnya gitu ya, Mas Alwans. Bagaimana? Apakah ada tanggapan kembali, Mas Alwans? Oke, baik ya. Dari kawan-kawan yang lain, silakan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan lagi ya, karena memang ini sebenarnya sesuatu yang sering kita pelajari ya, tapi jarang banget kita dalami gitu ya. Ini salah satu materi PPKN gitu ya teman-teman, dari lingkup SD, SMP, dan SMA gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan ya, coba kita next gitu ya. Oke, coba kita lihat ya terkait dengan nilai-nilai Pancasila ya. Tadi bisa kita sepakati ya bahwasanya ada nilai ataupun ada 5 ya, 5 nilai dasar dalam Pancasila gitu ya. Ada apa teman-teman? Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ya. Yang mana ya, kalau dalam beberapa buku yang pernah saya baca gitu ya, sila pertama dan sila kedua itu sebagai landasan moral, dan sila ketiga, 4, dan 5 itu sebagai landasan politik ataupun landasan apa ya, landasan pemerintahan kita gitu ya. Dalam artian, jadi gini, ada yang namanya hierarkis piramida. Sila pertama itu akan menjiwai sila kedua, dan sila kedua itu akan menjiwai sila ketiga sampai dengan seterusnya itu teman. Itu yang dinamakan hierarkis piramida gitu ya. Nah, kita masuk di sila yang pertama ataupun ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Yang mana di sini kalau secara teoritisnya ya ataupun secara maknawinya, kita bisa memberikan arti bahwasanya sebagai warga negara gitu ya, kita mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan ya, tanpa batasan. Dalam artian kita tidak memaksa seseorang itu harus beragama A ataupun beragama B dan beragama C gitu ya, karena itu sudah diatur juga di dalam Pancasila yang pertama gitu ya, yang paling besar sebelum ke Undang-Undang Dasar gitu ya. Itu Pancasila yang mengaturnya ataupun yang menjadi landasannya gitu ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kalau kita menyumpai adanya diskriminasi ataupun mungkin adanya intoleransi terhadap salah satu agama, tentunya itu sesuatu yang tidak diperkenankan gitu ya. Saya punya ini teman-teman cerita menarik ya. Saya pernah mengisi seminar ya di UNJ gitu ya, dan saya saya bertemu dengan narasumber lain ya, itu beliau dari, tidak salah, dari Bali ya, namanya saya lupa, tapi yang pasti dia itu unik hidupnya gini. Dalam keluarga beliau itu lebih kurang ada 3 agama
yang berbeda. Jadi beliaunya ataupun mbaknya itu ataupun orang itu adalah beragama Hindu. Lalu bapaknya itu kalau nggak salah itu agamanya Kristen dan ibunya itu beragama Islam. Nah, sehingga dalam keluarga mereka itu ada 3 agama yang mana mereka tidak mempermasalahkan sama sekali ya, tidak menjadikan itu sebagai suatu problem ataupun mereka ya aware aja gitu. Nah, itu yang patut kita apa ya? Patut kita teladani, patut kita ambil maknanya ya bahwasanya ternyata masih ada gitu ya orang-orang ataupun keluarga-keluarga ataupun warga negara yang bisa untuk menerapkan ataupun mengaktualisasikan ya nilai-nilai toleransi tadi teman-teman seperti itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa hidup rukun ya dan hidup dengan kerukunan ataupun kedamaian ya antar umat beragama. Antar umat berarti kan antar agama ya. Agama A dengan agama B. Misalkan Islam dengan Kristen ataupun mungkin Katolik dengan Hindu dan misalkan Hindu dengan Buddha. Itu kan salah satu apa ya? Bentuk toleransi kita ataupun bentuk kita menghargai kerukunan gitu ya. Memang secara apa ya? Secara mayoritas ya Islam paling besar, tapi kita tidak boleh mengecilkan yang lain. Kalau kita melihat sejarah Pancasila ya, mungkin kawan-kawan masih ingat ya, dulu sila pertama itu kan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi apa? Ada yang mau menjawab atau mungkin menuliskan sebelum seperti yang sekarang ini. Ini kan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sebelum dulu itu kan ada pertentangan ya di kalangan para founding father ataupun para pendiri negara kita. Sebelum disahkan sebagai Pancasila ya, ya yang syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Benar, Mbak Jessica gitu ya. Nah, dulu itu teman-teman, sebelum disahkan secara resmi oleh PPKI ya, itu berbunyi ketuhanan, saya ketikkan di sini ya, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Nah, coba kita bandingkan dua diksi ini teman-teman. Kalau secara logika, kita lebih milih yang mana? Yang minim diskriminasi. Tentu kita milih yang ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak mendeskripsikan ataupun tidak menyebutkan salah satu pemeluk agama tertentu ya. Coba bisa kita bayangkan, ketika dulu founding father kita ataupun pendiri negara kita dengan apa ya, dengan memaksa untuk menerapkan sila pertama dengan bunyi ini ya, maka tidak akan ada keberagaman etnis, tidak akan ada keberagaman agama ya khususnya ya, karena hanya Islam yang diakui, tapi karena kelegaan hati ataupun karena demi bangsa kita ya, maka para orang-orang Muslim terdahulu ya, itu mereka merelakan ataupun mungkin daripada tidak tercapai kemerdekaan, maka lebih baik kita ganti dengan diksi yang lebih memuliakan ataupun lebih menerima secara keberagamannya itu ketuhanan yang Maha Esa gitu teman-teman ya. Sehingga kalau kita berbicara dengan sila pertama, ini sila yang sangat mendasar ya, Tuhan ataupun terkait dengan agama gitu ya. Bahkan pendiri negara pun yang orang-orang intelek pun mereka dulu sempat berdebat ya, karena memang sangat sulit ya untuk menetapkan itu tadi. Terus yang kedua ya, tidak membedakan orang dengan agama yang berbeda dalam sebuah pergaulan ya teman-teman. Nah ini, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan pekerjaan gitu ya.
pasti kita akan menjumpai ya orang-orang yang berbeda keyakinannya, berbeda agamanya. Nah, itu tidak boleh kita jadikan sebagai suatu persoalan ya. Kalau dalam bahasa hukum ya, agama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, private, privat gitu ya, pribadi. Beda dengan urusan publik gitu ya. Bagaimana misalkan urusan pekerjaan kita itu kan urusan kita dengan manusia ataupun subjek dengan subjek. Tapi kalau yang mencakup Tuhan itu adalah suatu hubungan kausa materis, dalam artian bagaimana itu hubungan manusia dengan Tuhannya gitu. Itu bersifatnya private gitu ya, bukan publik gitu. Terus yang ketiga ya, memberi kebebasan bagi setiap orang termasuk diri sendiri dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Nah, ini teman-teman. Jadi bagaimana kita harus bersikap toleransi ya terhadap teman kita ataupun terhadap rekan kita yang mungkin itu berbeda agama. Besok kalau kawan-kawan sudah jenjangnya kuliah ataupun mungkin bahkan pekerjaan, teman-teman akan menjumpai lebih banyak lagi ya orang-orang yang itu secara agama berbeda dengan kita gitu. Tapi jangan dijadikan suatu hal yang mendalam ya. Saya pernah gitu ya melakukan penelitian di daerah Jogja ya, karena saya di Jogja ya teman-teman ya kuliahnya. Itu ada di daerah Bantul, namanya daerah Kampung Kerukunan Beragama ya. Kalau teman-teman dari Jogja mungkin teman-teman tahu ya. Itu di daerah Bantul, sebelum Bantul kota ya. Ada salah satu kampung itu ada ataupun terdiri dari 5 macam rumah ibadah ya. Empat. Ada masjid ya, terus juga ada gereja, ada vihara, dan juga ada pura. Nah, dan di mana mereka itu dalam kesehariannya selalu melakukan ibadahnya masing-masing. Tidak ada irisan ataupun tidak ada yang namanya pertentangan ya. Bahkan saat saya kemarin itu ke sana penelitian itu saya pas hari raya Idul Adha ya tahun kemarin ya. Bahkan orang-orang Kristen pun itu mereka membantu penyembelihan, membantu mengedarkan ataupun membantu bagi-bagi paket sembako. Nah, itu kan salah satu contoh konkret bagaimana mereka bisa untuk melaksanakan tadi ya, toleransi beragama. Yang ini pasti mengindikasikan aktualisasi sila pertama tadi, dan harapannya ini bisa menjadi sebagai suatu contoh kita ya, contoh bagaimana kita menjadikan itu sebagai suatu teladan teman-teman kayak gitu. Kalau teman-teman penasaran bisa buka di IG ataupun di YouTube-nya aja. Kampung Sadar Beragama Bantul, nanti akan ketemu teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman silakan kalau ada pertanyaan di sila pertama ya. Oke, sepertinya belum ya. Lanjut ya. Oke. Yang kedua adalah sila kedua ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Oke. Teman-teman sedikit informasi ya. Kalau dalam soal TWK ya, yang sering saya pelajari ataupun sering saya ajarkan ke rekan-rekan bimbel saya gitu ya. Sila kedua itu adalah sila yang paling banyak keluar dalam soal. Karena apa? Secara logika sila kedua ini kan bagaimana seseorang itu mengakui persamaan derajat manusia. Dalam artian yang paling banyak problemnya adalah sila kedua. Misalkan diskriminasi, terus juga berkelahi, membunuh, apalagi mencuri. Itu kan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak kita ya, manusia ya. Membuli itu sila berapa? Sila kedua kan. Bahkan terakhir kemarin kalau kawan-kawan mengikuti ya, ada salah satu peristiwa di Jogja juga ya, karena saya Jogja teman-teman ya. Nanti maaf ya kalau banyak contoh nyata di Jogja gitu ya. Di Jogja itu tidak salah itu di 2022 awal ataupun akhir, saya lupa ya. Tapi pernah ada peristiwa mahasiswa UGM itu loh yang bunuh diri ya di Amplas. Itu ditengarai karena hanya sepele, karena dia dibully oleh rekan-rekannya ataupun kenapa gitu sehingga dia depresi. Nah, itu kan menggambarkan bahwasanya
itu pelanggaran secara sedikit, tetapi kalau misalkan salah tempat ataupun orang yang kita bully itu merasa rentan ataupun orang yang kita bully itu merasa apa ya, rasanya memang dia itu gampang baper, maka itu sangat akut ya ataupun sangat fatal akibatnya. Oke lah kalau dalam hal bercanda, tapi kalau misalkan udah pembulian itu salah satu hal yang mencoreng ataupun mencederai sila kedua ini ya. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia ya. Karena secara kodrati kita adalah semuanya adalah makhluk Tuhan ya, yang diciptakan, yang kita sama-sama ataupun sama-sama dalam kehidupan kita gitu ya. Yang kedua adalah mengembangkan sikap tenggang rasa ya. Bagaimana kita terhadap semua orang, terhadap semua makhluk hidup bahkan ya, kita harus bertenggang rasa gitu ya. Tidak boleh kita semena-mena dengan orang lain ya. Tidak boleh kita, karena misal kita punya kedudukan ataupun kita punya power dalam pemerintah ataupun dalam desa gitu, kita melakukan tindakan yang melanggar itu tidak diperkenankan sekali ya kawan-kawan. Terus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalkan apa? Misalkan kita menggalang dana korban kebakaran ataupun misalkan kita simpati terhadap nasib saudara kita yang ada di Palestina ataupun beberapa lagi misalkan kita menggalang donasi untuk korban banjir ataupun gempa gitu teman-teman. Itu salah satu kegiatan kemanusiaan kita. Terus berani membela kebenaran dan keadilan ya. Nah, ini misalkan ada teman kita yang dibully ataupun mungkin dicaci maki, kita bisa membela yang lemah ya. Dalam artian itu bentuk kontribusi kita nyata di lapangan, teman-teman, seperti itu. Terus yang keenam adalah mengembangkan sikap hormat mengerti dan bekerja sama dengan orang lain, teman-teman. Ini berawal dari apa? Berawal dari bentuk ataupun apa ya? Tekstur, bukan tekstur sih, kalau tekstur lebih ke benda ya. Karena keberagaman yang ada di negara kita ya. Silakan kawan-kawan bandingkan ya. Tidak ada negara lain yang seplural Indonesia ya, yang terdiri dari belasan ribu pulau, yang terdiri dari ratusan suku ataupun ribuan bahkan ya. Tidak akan ada negara yang bisa mengakui agama gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan, izin nanya Kak, kalau ngasih bantuan itu sila kelima atau bukan? Oke teman-teman, jadi di dalam soal TWK ya, banyak pertentangan ataupun mungkin banyak yang kita merasa bingung mana sila kedua dan sila kelima. Tetapi saya kasih tip teman-teman ya. Kalau sila kedua itu secara horizontal, manusia dengan manusia, dalam artian warga negara dengan warga negara. Itu kata kunci. Kalau sila kelima dia secara vertikal. Misal pemerintah dengan rakyat, pemerintah desa dengan rakyat desa, presiden dengan rakyat. Itu sila kelima. Jadi bagaimana misalkan presiden memberikan bantuan terhadap bla 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 karena ada korban, karena ada bencana. Itu adalah sila kelima. Tapi kalau misalkan antara sesama manusia, sesama kodrat kita, sesama jabatannya, itu sila kedua. Dalam artian secara horizontal ya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalkan sila kelima itu adalah vertikal, atas ke bawah. Kalau sila kedua adalah horizontal ya, antara sesama manusia tuh kayak gitu, Mbak. Bagaimana? Mbak Tahta ya, Nurfika. Oke, silakan dari teman-teman lagi kalau ada ingin disanggah atau ditanyakan, silakan. Izin Kak. Oke, silakan. Berarti yang 5 itu dari negara ke manusia gitu Kak. Kalau yang 2 itu lebih ke individu. Iya, jadi kalau sila kelima itu dia biasanya mencangkup pemerintah dengan warganya. Kalau sila kedua itu tanpa
ada embel-embel negara ataupun tanpa ada pemerintah, sehingga itu secara kodrat manusia kayak gitu Mbak, secara sederhananya ya. Kalau berarti gini ya Kak, kalau yang sila kedua itu antara individu, antara per orang, tapi kalau yang sila kelima itu antar kelompok, misalkan organisasi kemasyarakatan dari desa A kayak gitu ya. Bisa dikatakan seperti juga Mbak. Tapi yang pasti kalau sila kelima itu dia antara antara orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dengan yang rendah gitu Mbak. Misalkan kayak tadi pemerintah desa memberikan bantuan kepada fakir miskin misalkan ya, karena terjadi apa gitu, itu sila kelima. Tapi kalau misalkan kita membantu teman kita itu sila kedua gitu Mbak. Jadi yang sesama ya, horizontal. Kalau misalkan kayak satu desa kayak kemarin ya kayak ada bencana banjir, terus kita dari desa A menggalang donasi untuk desa tersebut, itu termasuk 5 atau 2 Mbak? Kalau itu kan sama-sama horizontal, itu tetap sila kedua Mbak, karena itu kan sama-sama warga kan, kita dengan warga kan, kayak gitu. Terima kasih. Siap, sama Mbak. Jessica, kalau dokter yang membantu pasien itu sila keberapa? Kalau dokter ya, dokter itu kan sebenarnya kan profesi ya, sudah menjadi kewajibannya ya membantu pasien itu ya. Itu lebih masuknya ke sila kelima, karena itu adalah bagaimana hubungan vertikal ya antara orang yang memiliki kedudukan dengan pasiennya gitu ya. Terus tadi Mas apa ini? Ada Mas MU, aduh. Sampai sini ya. Kalau mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban, mengumpulkan sumbangan berarti kan dari kita warga negara dengan warga negara, itu juga sila kedua kayak gitu. Itu teman-temannya, karena memang dalam beberapa kesempatan pun ketika saya mengajar ya, itu memang banyak kawan-kawan yang agak bingung ya membedakan antara sila kedua dengan sila kelima, karena sama-sama mirip gitu ya konteksnya, tapi kita lihat adakah keterangannya gitu ya teman-teman, kayak gitu. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin tanyakan terkait dengan sila kedua, silakan. Boleh di fitur chat lagi ataupun mungkin di on mic, silakan. Atau bisa kita next teman-teman. Oke, siap. Next ya. Oke. Sila, oh ini Mbak siapa tadi yang mau raise hand? Silakan Mbak. Atau tidak jadi? Oke, tidak ya. Sepertinya. Mbak Sukma, enggak jadi atau jadi Mbak? Silakan. Oke. Belum ya? Oke, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Intinya ataupun kata dasarnya adalah persatuan ya. Bagaimana setiap kita ataupun dalam bahasa negara adalah warga negara ya, kita harus ataupun mengidealkan ataupun mewajibkan untuk menghormati keberagaman. Agar apa? Agar terciptanya yang namanya persatuan ataupun kesatuan ya dalam kehidupan ini gitu. Misalkan yang pertama kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan persatuan yang dibina. Contoh apa? Ketika ada golongan tertentu ataupun mungkin adanya golongan agama tertentu ataupun adanya keluarga yang melakukan itu acara ya, kita tidak boleh mengganggunya ataupun menyebabkan yang namanya apa ya, chaos ataupun problem di masyarakat. Contoh kemarin di Jogja lagi itu ya, ada peristiwa yang antara salah satu ormas, bukan ormas ya, maaf, salah satu organisasi olahraga dengan supporter ya, kalau teman-teman tahu ya, yaitu antara
organisasi ini dengan supporter itu yang terjadi di Jalan Kusuma Negara ya, sekitar 3 minggu yang lalu ya. Itu kalau menurut teman-teman apakah menciderai sila ketiga atau tidak? Itu sampai malam itu ya, intinya dari sore sampai malam. Indikasinya ataupun kalau beberapa informasi yang saya baca itu berawal dari ada salah satu golongan yang sedang melakukan ritual ataupun acara, terus ada yang mengganggu, dan karena tidak terima maka keesokan harinya ataupun keesokan minggunya itu mereka balas dendam, sehingga terjadi yang namanya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu berantem ataupun bentrok gitu ya. Nah itu salah satu contohnya ya, benar ya Mbak Siti tadi bilangnya ya, mesti dari benar sekali gitu ya. Nah ini kan yang hal seperti ini kan yang harus kita hindari ya dalam kehidupan dimanapun kita berada ya teman-teman ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan persatuan itu runtuh ataupun hilang ya. Misalkan kita ada orang ibadah, terus kita menggeber-geber motor ya, itu juga bisa menyebabkan kegaduhan ya, ataupun bentrok juga gitu ya. Terus yang kedua adalah bagaimana meningkatkan toleransi sosial pada keberagaman dalam masyarakat ya. Nah ini contohnya apa? Contohnya dalam masyarakat pasti lebih plural ya. Kalau tadi kita membicarakan sila pertama terkait dengan agama aja, ini sosial berarti kan mencangkup perbedaan apa? Budaya, suku, terus apa lagi? Etnis, terus apa lagi? Bahkan toleransi sekarang ya yang terbaru itu, yang pernah saya pelajari itu, kita harus mentoleransi yang namanya pikiran. Karena terkadang kita itu terlalu fokus pada hal-hal yang besar, sehingga ketika ada seseorang yang tidak sesuai dengan kita, maka kita akan menjudge itu yang tidak baik teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah mendahulukan kepentingan negara ya. Ini yang sedikit sulit harus kita terapkan ya, tapi insya Allah bisa kalau kita memang benar-benar sebagai warga negara yang baik ya. Jadi inti dari sila ketiga itu adalah bagaimana kita itu menghormati keberagaman untuk menciptakan kenyamanan dan persatuan kesatuan dalam masyarakat teman-teman kayak gitu. Dalam hal kehidupan di keluarga ya, banyak hal bisa kita lakukan. Misalkan kita tidak membuat gaduh di lingkungan keluarga, misalkan orang tua kita pulang kerja terus masih capek ya, terus kita ganggu, itu kan salah satu apa ya, indikasi ataupun potensi untuk menyebabkan kisruh ya dalam kehidupan keluarga gitu ya. Misalkan adik kita sedang asik-asik belajar terus kita ganggu, terus berantem, itu kan sama, itu juga potensi menyebabkan kisruh ya di lingkungan keluarga gitu teman-teman. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara ya. Dalam kehidupan kita ya, terkadang banyak posisi ataupun situasi yang mengharuskan kita untuk memilih ya. Bagaimana kita memilih antara profesi kita dengan kepentingan keluarga ya. Dalam teorinya, kita hendaknya selalu mengutamakan kepentingan yang mencangkup orang banyak, teman-teman ya. Saya, kalau boleh cerita ya, dulu waktu masih kuliah gitu ya, saya aktif di organisasi ya, di himpunan mahasiswa jurusan dan juga pernah di BEM ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Saya selalu mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan kuliah saya yang secara individu, karena saya yakin ketika kita mengedepankan kepentingan orang banyak itu, maka kita akan juga mendapatkan manfaatnya, berkahnya kita akan dapat. Contohnya walaupun saya dulu aktif di organisasi ataupun di berbagai macam aktivis, tapi dengan itu kita bisa mendapatkan relasi, kita bisa mendapatkan manfaat, sehingga itu yang harus yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan diri kita sendiri teman-teman, seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman, adakah pertanyaan untuk sila ketiga persatuan? Sepertinya belum ya. Next ya.
Oke, sila keempat ataupun kerakyatan. Ini sila yang paling panjang diksinya ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ya, kita senantiasa untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Yang tadi ya, semua perilaku bersumber dari nurani yang menjadi pokok kebenaran dan keadilan. Dalam artian apa? Contohnya, idealnya para pemimpin negeri ini, para pejabat negeri itu, harusnya mereka menggunakan hati nurani untuk kepentingan rakyat, yang mana itu adalah sumbernya dari kebenaran dan keadilan. Saya tidak menyinggung banyak kasus korupsi ya, tapi kalau kita pelajari ya, kita peras ya, korupsi itu teman-teman ya, sebenarnya mencederai sila keberapa? Yang paling dasar. Ada yang mau menjawab? Silakan. Korupsi. Korupsi mencederai sila keberapa? Sila kelima, Kak. Sila kelima. Namun sebelum itu, apakah tidak mencederai sila pertama? Ketuhanan. Kalau ada agama yang memperbolehkan korupsi, saya sekarang pindah ke agama itu, teman-teman. Itu candaan saya gitu. Nah, itu kan berarti kan kalau dia sudah melanggar sila pertama, otomatis dia melanggar sila 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu yang terjadi. Jadi yang salah itu teman-teman bukan ideologi kita ya, bukan perangkat hukum, tapi yang salah adalah manusianya kita gitu ya. Nah, sehingga ini adalah harapan dari kita ketika kita udah paham ya, kita harus juga mengaktualisasikan gitu ya. Berarti kan selama ini orang-orang yang korupsi, orang-orang ataupun para oknum ya saya nyebutnya itu, mereka sebenarnya belum paham makna Pancasila, belum paham makna ketuhanan gitu kan. Itu paling mendasar ya. Yang salah bukan ideologi kita, bukan Pancasila, tapi orangnya tadi ataupun subjeknya gitu teman-teman ya. Oke, masuk ke sila yang keempat ya. Ini sila yang berkaitan dengan pemerintahan, demokrasi ya. Yang mana mungkin kalau menurut sejarah ya, kita melaksanakan pilpres langsung itu di 2004 ya. Bagaimana rakyat boleh memilih secara langsung gitu ya. Nah, ini beberapa poin pentingnya adalah membuat keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat atau keputusan bersama ya, yang mana kalau sekarang ini ya kita aktualisasikan dengan adanya pemilihan umum ya. Pemilihan umum itu presiden, wapres, lalu juga legislatif gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan musyawarah teman-teman ya, secara teori itu sangat sulit ya kalau di negara sebesar Indonesia ya. Saya mengambil beberapa referensi dari beberapa buku gitu ya. Musyawarah mufakat ini hanya bisa dilakukan di negara-negara yang itu kecil. Karena kan musyawarah ini kalau secara historisnya kan berasal dari negara Yunani kuno ya, states ya, negara kota ya, yang mana itu hanya berjumlah nggak sampai ribuan, hanya ratusan orang. Itu baru bisa. Tapi kalau misalkan negara kita, kayaknya belum bisa untuk misalkan mau musyawarah menentukan presiden karena sangat luas, karena sangat plural, sangat besar, sangat banyak ya. 37 juta ya. Itu kan nggak mungkin ya. Sehingga digunakanlah sistem pemilihan umum itu untuk mencari pemimpin ataupun menentukan kesepakatan gitu ya, teman-teman. Itu. Kenapa kok kalau misalkan ada pertanyaan ya ataupun diskusi, kenapa kok negara kita itu mengutamakan musyawarah tetapi tidak pernah menggunakan musyawarah dalam menentukan pemimpin misalkan, itu tadi jawabannya bahwasanya ya karena memang situasi kondisinya tidak memungkinkan, karena dengan negara sebesar ini ataupun seluas ini menggunakan musyawarah untuk menentukan pemimpin, makanya kita menggunakan yang namanya demokrasi langsung ataupun pemilihan langsung gitu. Yang kedua adalah tidak memaksakan pendapat sendiri ke orang lain ya. Misalkan dalam kehidupan kita di sekolah ya, dalam kerja kelompok ataupun mungkin dalam kita berorganisasi, kita berkehidupan, kita tidak bisa memaksakan ya kehendak kita ataupun pendapat kita itu harus diterima dalam forum ya.
Kita tidak bisa karena setiap orang itu kan punya yang namanya kebebasan ya, berpendapat ya. Nah, ini yang harus kita refleksikan. Kita tidak bisa memaksakan ketika dalam kelompok kita merasa pintar, kita harus kelompok ini harus memakai pendapat saya, itu tidak bisa karena itu sudah yang namanya mencederai sila keempat. Terus aktif berperan dalam kegiatan masyarakat ya. Ini juga bisa masuk kategori sila keempat, teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Dari teman-teman adakah pertanyaan untuk di sila keempat ini, teman-teman? Silakan. Saya izin bentar ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah bisa kita next? Atau ada pertanyaan? Silakan. Oke, next ya. Oke. Sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Bersikap adil dalam setiap aspek kehidupan ya. Adil di sini bukan diartikan sebagai sama rata ya teman-teman, tapi adil di sini sesuai dengan porsi kita masing-masing, sesuai dengan posisi kita gitu ya. Contohnya gini, apakah kita mau ya sebagai seorang siswa SMA kelas 12 ataupun sebagai seorang mahasiswa ya diberikan uang saku yang sama dengan adik kita yang SD. Itu kan kalau secara adil sama rata kan berarti sama toh, tapi kan secara porsi tidak. Sehingga di sini adilnya artinya itu sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan posisi kita gitu ya. Terus yang kedua adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap gotong royong ya. Untuk apa? Untuk menciptakan keadilan tadi, tetap intinya. Outputnya tetap keadilan tadi gitu ya. Terus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu ya. Karena antara hak dan kewajiban ini itu sesuatu yang harus seimbang. Kita tidak, terkadang ya, manusia itu, terutama manusia Indonesia itu ya, mereka ingin mengambil haknya, tetapi tidak mau menunaikan kewajibannya gitu ya. Banyak banget dari kita ya. Saya sendiri mungkin dulu pernah gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak gitu. Pernah mengalami fase itu, sehingga harapan dari kita adalah mampu menyeimbangkan antara hak kita dan kewajiban kita. Kita ingin hak kita dipenuhi, tapi tidak membayarkan kewajiban, tidak bisa. Itu harus imbang. Misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang berkualitas, hidup yang layak, kita apa? Harus haknya apa? Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, perjuangan. Nah, itu jadi harus imbang antara hak dan kewajiban. Terus tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalkan apa? Misalkan melanggar lalu lintas ya, itu juga bisa dikatakan sila kelima dan sila ketiga, tapi lebih ke sila kelima ya, itu kepentingan umum gitu teman-teman. Dan kalau sila kelima ini dia konteks soalnya adalah lebih ke antara pemerintah ataupun negara ya, banyaknya gitu ya, dengan masyarakat ataupun warganya kayak gitu teman-teman. Oke, dari teman-teman adakah pertanyaan sampai sini? Silakan. Sebelum kita masuk ke 3 contoh soal gitu ya, yang terkait dengan Pancasila. Seperti itu teman-teman. Silakan. Saya beri apres ke teman-teman semua ya, walaupun malam hari gitu ya, tetap semangat belajarnya. Berarti Kak, yang bertanya kalau misalkan gotong royong itu masuknya ke sila 5 ya Kak, bukan sila 3?
Yang Sila bedanya 5. tuh gimana sih Kak? Cara Oke. bedainnya gitu. Untuk membedakannya ya, Mas. Ya. Kalau sila ketiga itu kan outputnya adalah terwujudnya persatuan ya. Ya kan? Sepakat ya? Namun di dalam persatuan itu kan belum tentu terjadi yang namanya keadilan itu kan. Bisa aja dia bersatu tapi tidak adil. Nah, contohnya kalau di sila ketiga itu, sesuatu itu dilakukan demi terciptanya kesatuan dalam masyarakat, tidak amburadul, tidak tidak terjadi chaos. Tapi kalau di sila kelima dia lebih ke outputnya itu adalah keadilan ataupun outputnya adalah gotong royong yang digunakan untuk sesuai porsi mereka. Misalkan ini contohnya ya, kalau sila ketiga itu kita menggunakan sesuatu itu untuk mencegah terjadinya konflik ataupun terjadinya chaos. Itu misalkan menghindari menggunakan motor yang knalpotnya merusak telinga gitu ya, itu sila ketiga. Tapi kalau sila kelima, gotong royong yang digunakan untuk keadilan. Contohnya tadi apa? Misalkan kita seperti kemarin ya, Idul Adha, kita memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan daging kurban. Itu kan sila kelima, keadilannya di mana gitu, Mas. Kayak gitu. Contoh nyatanya gitu. Oh ya Kak, makasih Kak. Oke, teman-teman ya, sebelum masuk ke soal gitu ya, sebenarnya gini teman-teman, sesuatu itu bisa dan memang sebenarnya masuk di semua sila, tetapi yang mana itu yang dominan gitu ya. Misalkan kayak tadi ya, korupsi itu kan benar ya teman-teman menyebutkan melanggar sila ke-5 itu yang dominan, tapi juga bisa masuk sila kedua, 3, 4 sehingga dalam sila ini kan adalah satu kesatuan, tetapi bagaimana kita melihat yang dominannya ya, itu melanggar sila keberapanya ataupun itu sesuai dengan sila keberapanya teman-teman kayak gitu. Oke. Dari teman-teman ada lagi tanggapan atau pertanyaan? Silakan sebelum kita masuk ke contoh soalnya gitu. Belum ya? Langsung coba kita kerjakan soalnya gitu ya. Next. Nah, oke, silakan kita baca ya teman-teman ya. Nah, kalau soal TWK ini dia banyak soal yang bernarasi panjang gitu ya. Ada 2 tips dan triknya. Yang pertama langsung kita baca di soalnya ini, di sini ya. Atau kita membaca secara cepat, secara scanning gitu ya. Teman-teman boleh menggunakan caranya itu atau dua-duanya. Tapi kalau saya lebih suka yang membaca cepat karena itu akan memahami teks secara keseluruhan gitu ya. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, kita bisa langsung saja ke soalnya. Di sini ya, soalnya apa? Praktik penagihan seperti ini merupakan salah satu peristiwa yang bertentangan. Baru kita berarti kan tahu kan praktik penagihan yang seperti apa ya, seperti sini. Coba kita baca bareng-bareng. Berapa? B, sila 2. Sistem piutang bangunan. Sistem hutang piutang atau pinjam meminjam. Atau ya Mbak Siti jawabannya mempermalukan. Oke. Sistem hutang piutang meminjam adalah sudah menjadi hal yang biasa bagi ekonomi sehari-hari. Di tengah kesulitan ekonomi, wabah pandemi seperti yang sedang terjadi di dunia ini, ditemukan beberapa masyarakat yang mengalami konflik untuk melunasi. Hal ini memicu beberapa pelaku pinjaman online menggunakan jasa debt collector menagih dengan cara tidak semestinya, dengan cara mempermalukan. Nah, di sini ya, sosial, menarik kendaraan, dan bahkan memberikan ancaman kepada nasabah. Nih, sila berapa teman-teman? Silakan dijawab di room chat ataupun secara on mic silakan. Ya,
teman-teman sudah pintar semua ya, yaitu sila kedua. Karena apa? Karena ini adalah warga negara dengan warga negara ya, antara debt collector, orang yang memberikan hutang dengan yang diberikan hutang ya, itu sama-sama warga negara. Oke, teman-teman. Bentar ya, yaitu sila kedua ya. Di sini ada mempermalukan melalui sosial media ya. Menggunakan Instagram misalkan ataupun TikTok gitu ya, media yang sangat masif teman-teman ya gitu ya. Sila kedua. Oke. Sampai sini teman-teman, silakan ada tanggapan atau next soalnya. Kak, saya mau izin bertanya, Kak. Silakan Mbak Jessica. Kalau misalnya itu berarti debt collector ini sama nasabah ini dianggapnya horizontal ya, Kak, bukan vertikal gitu. Kalau debt collector bukan jadi dia tuh istilahnya lebih di atas gitu dibandingkan nasabah. Oke. Terima kasih Mbak Jessica. Pertanyaannya menarik ya. Ya. Jadi kalau debt collector itu ya tetap sama-sama warga negara karena di sini dia bukan sebagai bagian dari pemerintah ya, swasta, sehingga memang agak gambling ya, tapi tipsnya adalah kalau dia itu bisa dikatakan vertikal itu dia ada kata-kata ataupun diksi pemerintah atau negara itu baru bisa menjurus ke vertikal. Tapi kalau misalkan antara seseorang dengan toko ataupun seseorang dengan organisasi masyarakat itu sama-sama dengan horizontal itu, karena itu bukan negara, masih sama-sama sebagai apa ya, sebagai warga. Apa indikasinya? Yang memberikan hutang adalah debt collector. Debt collector kan tetap apa ya, tetap sebagai subjek negara, dia bukan bagian dari pemerintah gitu Mbak. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita bisa menjudge itu vertikal horizontal, kita lihat bagaimana keterangannya, adakah pemerintahnya, adakah diksi negaranya kayak gitu Mbak. Oke, makasih Kak. Berarti kalau misalnya ada dokter yang milih-milih pasien gitu, itu dia menyalahi sila 2 ya Kak? Iya, itu karena kan ibaratnya apa ya, dia tidak sesuai dengan etik manusia gitu kan Mbak. Apalagi kalau misalkan dalam situasi yang genting gitu kan. Oke, baik Kak. Makasih banyak Kak. Siap, sama-sama Mbak. Oke, dari teman-teman adakah lagi pertanyaannya? Silakan, menarik ya. Semakin malam semakin hangat dan semakin menarik ya. Belum ada ya. Next. Oke. Oke, teman-teman. Dalam kehidupan berdasarkan Pancasila gitu ya. Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Sila ke berapa? Sila ke kepentingan bersama, teman-teman. Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan. Nah, di sini kata kuncinya. Kepentingan bersama itu mengarahnya kemana gitu? Ini banyak ya, beragam ya jawabannya ya. Persatuan, ada 3 yang paling dominan ya, ada sila ke 2, 3, dan 5. Yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang ya keadilan. Kenapa enggak yang persatuan? Karena di sini ya dijelaskan bahwasannya kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan, ini kan adalah intronya ya.
Begitu pula dengan perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama ataupun kepentingan keadilan. Ini kan kepentingan bersama kan, berarti kan mencangkup halayak ramai ya, ataupun halayak banyak, sehingga dia masuknya nah terjebak ya Mbak ya, masuknya ke sila kelima gitu ya. Nah teman-teman hati-hati ya, ini karena memang dalam beberapa soal tuh mereka menjebak gitu ya, tergocek. Ya, ini beberapa soal ini memang saya ini kan ya, saya berikan biar kita sama-sama tahu perbedaannya gitu ya. Tapi poinnya adalah teman-teman kritis banget ya, dalam artian bisa menelaah satu-satu gitu. Oke, perbedaan lainnya antara sila kedua dan sila kelima itu adalah kalau sila kedua rata-rata dia itu subjek dengan subjek ataupun individu dengan individu. Kalau sila kelima dia biasanya gitu ya, mencangkup kehidupan halayak banyak ataupun publik, teman-teman kayak gitu. Sehingga di sini bisa kita sepakati sila kelima. Oke, dari teman-teman silakan kalau ada pertanyaan lagi. Menarik nih. Tergocek-gocek ya kalian. Ada yang tergocek, terjebak, apalagi nih. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, siap Mbak Siti. Lanjut ya. Nih, ini insya Allah tidak tergocek lagi teman-teman. Silakan dipahami, kita bareng-bareng. Viral baru-baru ini seorang ayah merupakan seorang pendeta menghadiri pernikahan anak perempuannya. Ayah tersebut tidak bisa menjadi wali nikahnya karena berbeda agama. Namun sang anak perempuan bahagia karena ayahnya menghadiri ya. Sila ke kalau ini afik ya. Yaitu bagaimana terkait dengan terkait dengan perbedaan toleransi. Sip. Oke, sip, mantap teman-teman. Ya, ini fik bener teman-teman. Sip. Oke ya. Nah, dari 3 contoh ini teman-teman ya, yang paling menjadi poin adalah kita sering-sering aja membaca soal dan membedakan tadi ya sila kedua dan sila kelima, karena itu yang sangat sulit teman-teman. Kalau sila pertama itu tentu pasti terkait dengan agama. Kalau sila keempat itu terkait dengan pemilu, demokrasi. Misalkan dalam kehidupan persekolahan, pemilihan OSIS, ada salah satu seseorang yang curang, otomatis kan sila keempat itu kan bisa kita cerna. Kalau sila ketiga tentu ya seperti konflik. Tapi kalau yang sila 2 dan 5 ini memang kadang mereka itu saling bertabrakan ya. Nah itu yang menjadi poin teman-teman kayak gitu. Oke, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan atau pernyataan silakan. Atau bisa kita next teman-teman semua. Bagaimana teman-teman? Next. Oke, gaskan ya. Oke teman-teman, kalau tadi kita masuk di Pancasila, kita masuk di yang namanya Undang-Undang Dasar ya. Kalau Pancasila itu secara sederhana dia adalah ideologi atau dasar negara, atau yang dinamakan sumber dari segala sumber hukum. Kalau Undang-Undang Dasar itu dinamakan konstitusi ataupun hukum dasar negara ya. Konstitusi ataupun hukum dasar dari suatu negara ya. Pancasila tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tapi kalau undang-undang dasar masuk, dia yang paling tinggi gitu ya. Oke. Konstitusi adalah apa?
konstitusi itu kalau menurut sejarah diciptakan karena apa? Karena untuk membatasi kekuasaan ya. Nah, kalau Pancasila itu dia bisa bisa diaktualkan itu menggunakan konstitusi ataupun aturan penerjemahnya ataupun aturan mainnya ataupun konkretnya ya. Saya bawakan contohnya teman-teman. Bentar ya. Nah, ini yang dinamakan hukum dasar ya. Tertulis konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 45 ya. Yang mana itu mengatur semua bidang ketatanegaraan termasuk juga hak-hak sebagai warga negara ya. Kalau kawan-kawan dulu SMA-nya sering disuruh menghafal pasal, sebenarnya itu salah satu konsep yang salah ya, karena hanya menghafal itu kan tidak memiliki makna ya. Jadi besok kalau teman-teman disuruh menghafal, teman-teman boleh protes ya. Itu kadang mungkin gurunya ada something gitu ya. Nah ini, kalau saya selama ngajar PKN saya tidak akan pernah mewajibkan menghafal, tapi mewajibkan apa? Untuk memahami. Itu lebih dari menghafal teman-teman. Udah hafal gitu ya. Oke. Yang pertama adalah hakikat konstitusi ataupun pengertian ya. Dalam arti sempit ya, bisa dikatakan sebagai hukum dasar atau aturan pokok dari suatu negara. Itu secara sempit. Secara luasnya adalah keseluruhan, berarti kesemuaan sistem aturan yang mengatur pemerintahan baik antar lembaga negara ataupun antara warga negara dengan negara. Contohnya apa? Antar lembaga negara. Ketika terjadi konflik antar lembaga negara A dengan B, maka di sini ada di Undang-Undang Dasar ini ada ketentuannya sebenarnya gitu ya. Antara warga negara dengan negara. Misalkan ada kasus-kasus ya yang mana itu pertentangan antara negara dengan warga negara itu juga ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kayak itu teman-teman. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan macam-macam konstitusi gitu ya. Yang pertama ada yang namanya konstitusi tertulis ataupun kalau negara-negara modern gitu ya. Itu hampir semua negara di dunia itu mereka memakainya konstitusi tertulis atau ada undang-undang dasarnya walaupun namanya itu beda-beda. Yang kedua itu ada yang namanya konstitusi tidak tertulis. Dan sampai detik ini ya, dari beberapa referensi yang saya baca itu hanya ada satu negara di dunia yang dia menggunakan konstitusi tidak tertulis. Ada yang tahu negara mana teman-teman? Negara yang kemarin baru ganti ratunya karena meninggal pemimpinnya. Inggris. Ya, Inggris ya. Jadi kalau teman-teman melihat sejarah-sejarah negara itu ya, hampir semua negara-negara di zaman modern ini itu menggunakan konstitusi tertulis. Karena apa? Secara logika, kalau dia tertulis itu ada dokumennya, ada dokumen formalnya, ada legalnya, legal formalnya. Itu bisa dilihat gitu ya, bisa digunakan. Tapi kalau dia tidak tertulis ataupun konvensi gitu ya, itu sulit ya untuk dijadikan dasar ya. Sebenarnya negara kita pun juga ada konvensinya, itu apa? Contohnya adalah setiap tanggal 16 ada pidato kenegaraan, yaitu bisa dijadikan sebagai masuk dalam klasifikasi konstitusi tidak tertulis. Tapi kan tidak sampai sejauh itu gitu ya. Oke, teman-teman next. Nah, sifat dari konstitusi gitu ya. Ada dua. Yang pertama itu ada konstitusi yang sifatnya itu fleksibel ataupun luas. Dalam artian dengan sangat mudah untuk diamandemen ataupun diubah isinya ya. Itu biasanya itu dimiliki oleh negara-negara yang belum mapan ya, ataupun negara-negara yang baru merdeka gitu ya. Terus yang kedua adalah konstitusi yang bersifat rigid ataupun kaku. Dalam artian itu memiliki aturan tertentu dalam pengubahannya ataupun amandemennya. Ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang harus dicukupi untuk bisa mengubah tadi, teman-teman, ya gitu. Nah, kalau menurut sifat ini, konstitusi negara kita itu kan sudah amandemen 4 kali ya, dari tahun 99 sampai 2002. Tapi kan sebelum itu udah nggak ada. Sekarang pun tidak ada. Nah, itu menurut teman-teman, sifat kita itu masuk yang mana? Apakah rigid ataupun yang fleksibel kira-kira? Ada yang mau mengungkapkan, teman-teman? Silakan. Sifat konstitusi undang-undang dasar kita itu menurut kalian atau kita semua itu masuk yang mana, kawan-kawan? Fleksibel dan luas, Kak. Fleksibel dan Luas. luas. Kenapa Ya. Kak fleksibel? Iya, karena menyesuaikan dengan zaman, Kak. Oke. Fleksibel, rigid. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya sifat dari konstitusi kita itu masuk dua-duanya ya. Bisa fleksibel dan luas. Karena di sini ya, teman-teman ya. Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar ini ya, ada salah satu pasal yang itu yang menyebutkan bahwasanya ada aturan untuk mengubahnya. Tetapi kan bukan tidak mungkin untuk diubah ya dengan syarat tertentu, sehingga benar kita masuk di dua-duanya, fleksibel dan rigid ataupun kaku, tergantung kondisinya gitu ya. Terus kalau kita melihat dulu ya, sebelum adanya amandemen gitu ya, kenapa kok Orde Baru itu bisa berkuasa secara lama ya, 32 tahun ya teman-teman ya, Presiden Soeharto gitu ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu ya, sebelum amandemen itu dia tidak menyebutkan batasan masa presiden, sehingga hal itu yang ditafsirkan secara semena-mena oleh Orde Baru. Gini ya, sebelum adanya amandemen, dalam Undang-Undang Dasar ini disebutkan bahwasanya presiden memegang jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Itu aja. Sedangkan setelah amandemen baru ditambahkan maksimal 2 kali. Nah, itu yang menyebabkan adanya kenapa kok dulu bisa berkuasa gitu ya. Bisa berkuasa sangat lama gitu ya. Rezim Orde Baru ya. Adaptabilitas terhadap, ya benar sekali Mas. Sehingga itu ya, kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada diskusi kenapa kok rezim Orde Baru bisa berkuasa lama, karena tadi di dalam Undang-Undang Dasar itu belum konkret, masih abstrak, sehingga kita kan bebas ya untuk menafsirkan ya gitu. Bebas untuk memvonis ataupun mengartikan kayak gitu. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan, silakan, terkait dengan makna konstitusi ya. Tadi dari awal ya, kita tekankan bahwasannya konstitusi ada dalam suatu negara itu untuk satu, membatasi kekuasaan penguasa. Membatasi agar tidak semena-mena. Itu paling inti ya. Sehingga kenapa kok ada konstitusi itu, karena untuk membatasi kekuasaan penguasa. Itu sejarah dari Yunani kuno. Oke, teman-teman, next atau ada tanggapan silakan. Next ya. Oke, next teman-teman. Nah, secara historis ya, ada 5 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah tentu ya konstitusi yang disahkan pada sidang PPKI 18 Agustus 45 atau 1 hari setelah kemerdekaannya. Ini berlaku pada tanggal 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49 gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang dinamakan soal-soal TWK yang sifatnya hafalan ya.
Karena kalau tadi Pancasila kita bisa menggunakan logis kita, bisa menggunakan logika, penalaran. Tapi kalau dalam beberapa materi contohnya ini tadi konstitusi kita harus benar-benar menghafal ataupun benar-benar kita memahami gitu ya. Belum nanti kalau kita masuk di pasal-pasal yang menjelaskan ya. Tapi nanti bukan suatu problem, nanti coba kita ringkas dan kita perdalam yang memang itu penting teman-teman ya gitu ya. Jadi ini yang pertama ya, Undang-Undang 45 yang disahkan pada 1 hari setelah kemerdekaan ya, yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 45 sampai dengan 27 Desember 49, teman-teman kayak gitu. Terus yang kedua ya, kita pernah menggunakan bentuk negara serikat ya di tahun 49 gitu ya. Nah, ini namanya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku pada 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 ya. Kenapa hanya sebentar? Karena negara kita ini tidak cocok menggunakan negara serikat ataupun negara bagian ya. Kan kalau serikat itu dia negara-negara bagian. Ada pemimpin juga di negara bagian ya. Itu yang terjadi ataupun yang digunakan oleh negara-negara, contohnya Amerika yang sangat menjadi kiblat negara serikat gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, lalu setelah dari negara serikat ya, kita masuk ke Undang-Undang Dasar sementara ya, yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 1959 ya. Ini Undang-Undang Dasar sementara ya. Ini yang berlaku pada saat tersebut. Nah, dari sini berubah lagi di tahun 59 gitu ya. Sampai dengan tahun 2000 itu berlaku yang namanya Undang-Undang Hasil Dekret Presiden ataupun Undang-Undang 45 periode kedua ya menyebutnya, yaitu tahun 59 sampai dengan tahun 2000, teman-teman kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar hasil amandemen ya, yang mana amandemen itu kan terjadi setelah adanya reformasi, yang mana para mahasiswa ataupun masyarakat ya berhasil menumbangkan rezim Orde Baru ya. Memaksa Soeharto turun dan baru itu di tahun 99 itu dilaksanakan yang namanya amandemen itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Atau next soal teman-teman kita. Next ke soal ya. Atau ada tanggapan dari kawan-kawan, silakan. Belum? Oke, siap, Mbak. Oke, teman-teman, kalau tadi kita banyak di materi ya yang Pancasila, ini kita coba perdalam nih soal, karena sebenarnya ya teman-teman, kalau di TWK itu materi dan soal itu porsinya harusnya lebih banyak soal. Karena apa? Karena outputnya kan kita mengerjakan soal. Jadi semakin banyak kita baca soal dan mengerjakan, akan semakin banyak kita paham. Nomor 3 itu adalah ini, Mas. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi Undang-Undang 45 ya, hasil proklamasi. Terus Undang-Undang Dasar RIS ataupun Konstitusi RIS, lalu Undang-Undang Dasar Sementara, lalu Undang-Undang Hasil Dekret Presiden, dan Undang-Undang Hasil Amandemen. Itu ya urutannya gitu. Oke, coba kita lihat gitu ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, jaminan atas hak asasi manusia. Jaminan atas HAM berarti ya.
Yang kedua, jaminan atas kepentingan suatu golongan. Golongan ya, tertentu ya. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, menguasai sebagian atau seluruhnya dari orang banyak. Adanya pembagian atau pembatasan tugas kenegaraan. Dan 6, tidak ada pembagian tugas kenegaraan. Indonesia merupakan bla bla bla. Berdasarkan amandemen terakhir secara substansi. Substansi itu apa? Adalah isi ya ataupun makna ya. Konstitusi Undang-Undang 45 mengatur 3 masalah pokok. Yang mana teman-teman? 1, 3, 5. 1. Silakan tadi Mbak Jessica jawabnya E. Kenapa E, Mbak? Coba bisa dijelaskan jawabannya E kenapa? 1. Kalau menurut saya sih karena itu cocok aja gitu sama keadaan Indonesia yang demokratis kayak gini, kayak jaminan atas HAM gitu-gitu. Itu yang paling masuk akal gitu sih, Kak. Oke. Yang paling logis ya. Sesuai dengan prinsip demokrasi ya. Oke, mantap Mbak Jessica. Dari teman-teman adakah yang mempunyai jawaban berbeda? Silakan. Nah, dalam menjawab soal ya, kayak gini ya, pernyataan ini ya, coba kita benturkan, kira-kira ini masuk ke tadi, benar, misalkan ini ngarahnya ke demokrasi, ataupun ini ngarah ke apa gitu ya. Lalu kita eliminasi satu persatu gitu ya. Konstitusi kan tadi apa, dibuat untuk mengatasi kekuasaan penguasa kan ya, itu ya. Berarti kan jaminannya atas apa? Atas HAM kan, bukan atas kepentingan golongan. Berarti yang 2 nggak masuk ya. Yang 1 masuk. Terus yang ketiga, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang mendasarnya. Ini masuk. Bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar itu ada juga ya, ada susunan negara yang sifatnya itu mendasar. Bagaimana ada 3 lembaga negara ya teman-teman, kalau masih ingat ya. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Terus yang keempat, menguasai sebagian, dan jadi itu ini kurang tepat ya. Yang 5, adanya pembagian kekuasaan yang tugas sip. Berarti benar ya. Yang E 1, 3, dan 5. Yang 6 itu tidak masuk karena tidak ada tugas. Berarti kan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau di sini kan ada pembagian tugas yang benar gitu ya. Sehingga benar ya. Sesuai dengan negara kita, negara demokrasi, maka yang cocok adalah yang E, yaitu 1, 3, dan 5. Oke, teman-teman silakan kalau ada pernyataan lagi atau pertanyaan. Mas persilahkan. Atau lanjut 2 lagi soalnya. Besok kalau kita bertemu lagi ya, kalau masih di materi Undang-Undang Dasar, coba saya berikan soal-soal yang terkait dengan pasal gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke soal teman-teman ya, nanti silakan dari teman-teman ya dirangkum ataupun mungkin punya catatan tersendiri ya terkait dengan pasal-pasal yang sering masuk ya. Nanti akan saya berikan ya. Itu ada di pasal 28 ke atas ya. 27 sampai 33 itu yang sering masuk ya, terkait dengan HAM dan juga terkait sampai dengan perekonomian gitu. Oke, teman-teman tidak ada pertanyaan ya. Kita next ke nomor selanjutnya. Nah, ini coba apa teman-teman jawabannya. Paham konstitusionalisme muncul sejak zaman Yunani kuno. Paham ini menghasilkan sebuah produk yang membatasi kehidupan manusia negara. Apa, teman-teman? B, A apa? A atau B? Mbak Tahta, kenapa jawabnya A? Mau menyampaikan silakan.
Nanti Mbak Jessica dan nanti Mas Mufli ya. Aku jawab B, Kak. Ya, Oh, B. Ya, kenapa Mbak Tahta? itu Mbak. Kalau ideologi kayaknya udah ada dari sejak dulu ya, Kak. Itu Mm-mm. udah di situ aja. Oke, siap. Kalau Mbak Jessica kenapa jawabnya konstitusi? Tadi kalau nggak salah aku ingat kakak ada ngejelasin tentang konstitusi ini berasal dari bahasa Yunani, jadi ya Oh, gitu. Yunaninya ya? Iya kak. Oke, sip, nggak apa. Masuk. Lalu Mas Mufli kenapa kok jawabnya C? Karena yang namanya membatasi itu kan pasti pakai peraturan ya. Dan biasanya di peraturan itu terdapat norma. Menurut saya begitu. Siap. Oke, teman-teman ya, semua jawabannya masuk semua ya secara logika ya. Tapi coba kita lebih konkretkan ya. Oke, teman-teman, jadi kalau menurut historis ya, dan memang kita zaman Yunani semua ya, Yunani kuno itu ya, intinya kiblat kita, ataupun mungkin kalau kita membenturkan pemerintahan itu ya dari Yunani ya, itu kiblat paling mendasarnya gitu ya. Nah, kan untuk membatasi seseorang ya, ataupun kekuasaan itu diadakan yang namanya konstitusi ataupun hukum dasar ya. Kalau dia ideologi itu lebih ke bagaimana itu mencangkup pandangan hidup suatu negara ya, tapi tidak berawal dari situ historisnya. Tapi kalau ini kan kita berbicara terkait kenapa ada pembatasan, maka jawabannya dari ideologi. Kalau norma itu benar Mas, logikanya adalah dalam membuat peraturan kita harus ada norma, tapi kan norma ini lebih ke lebih ke bagaimana itu sebagai penuntun, dan itu hampir mirip dengan ideologi gitu ya. Tapi kalau norma kan ada 4, ada norma agama, kesopanan ya, terus agama, hukum, dan norma apa satunya kesusilaan gitu ya. Kalau maklumat itu lebih ke tuntutan gitu. Sehingga kalau kita melihat rujukannya ya dari Yunani ya, yang paling tepat adalah yang A, yaitu konstitusi ya. Tapi it's okay ya, teman-teman dalam memberikan opini ataupun gagasan sudah mantap ya teman-teman, bagus kok. Oke, teman-teman sampai sini silakan kalau ada tanggapan lagi atau pertanyaan. Atau next ke nomor last terakhir. Oke, next terakhir ya. Nah, ini agak sedikit analisis dan pasalnya ya. Oke, silakan. Bupati Maros meresmikan Desa Pancasila sebagai desa wisata religi. Berarti ini apa? Terkait dengan agama ya. Pancasila memiliki besar. Nah, kira-kira teman-teman, pasal berapa terkait agama? Ini yang saya katakan tadi sifatnya hafalan ya. Ada yang sifatnya hafalan. Ya, benar. Berapa Mbak? Pasal 29 ya, benar ya. Jadi pasal 29 itu teman-teman itu mengatur terkait dengan bagaimana warga negara itu bebas ya memiliki kemerdekaan dalam memilih dan menentukan agamanya, teman-teman gitu ya. Ini mutlak ya teman-teman jawabannya ya. Kalau 27 itu terkait dengan apa? Terkait dengan upaya bela negara. Itu 27 ya. Catat ya. Terus kalau pasal 30 itu terkait dengan usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana dalam keseharian ya TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan sebagai pendukung, itu yang 30. Terus kalau 28 terkait dengan bagaimana hak-hak ataupun
hak masyarakat ya dalam semua bidang kehidupan. Dan kalau pasal 31 itu terkait dengan apa? Ada yang masih ingat? 31 terkait dengan pendidikan. Ya, kebudayaan ya. 32 kebudayaan dan pasal 33 perekonomian ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau di pasal-pasal yang sering masuk itu tidak harus dihafalkan pasalnya isinya apa, tapi kita cukup bisa membedakan pasal ini mengatur tentang apa, nanti akan sendirinya. Karena kan di sini kita bukan anak SD atau SMP yang menghafal pasal ya, tapi kita lebih ke analisis ini kasus ini masuknya ke pasal berapa. Ini ada konflik ini kira-kira berbenturan dengan pasal apa itu. Jadi itu ya, teman-teman ubah paradigma kita ya. Jangan karena dulu mungkin traumatis dengan guru PKN terus lalu teman-teman takut, jangan ya, itu hilangkan gitu ya. Jadi teman-teman enjoy aja ya. Karena kalau saya yang kuliah PKN nggak pernah suruh ngapalkan pasalnya, itu karena suatu paradigma yang salah teman kayak gitu. Oke, tidak terasa teman-teman ya, karena sudah di penghujung pembelajaran. Dari kawan-kawan barangkali ada tanggapan ataupun mungkin pertanyaan ataupun mungkin masukan, silakan sebelum kita tutup nanti teman-teman. Silakan dari kawan-kawan kalau ada tanggapan, pertanyaan, masukan, tanggapan gitu ya. Weh, siap sama-sama Mbak. Amin. Oke, teman-teman ya. Jadi inti dari kita itu belajar adalah kita mengolah pikiran ya. Baik itu kita belajar eksat ataupun sosial, itu sama-sama kita mengolah ya. Jadi jangan takut namanya belajar gitu ya. Mungkin orang-orang menganggap tidak butuh PKN, tapi nyatanya ya semua ilmu itu penting ya teman-teman. Semua ilmu itu penting dan harapannya apapun yang kita pelajari itu insya Allah akan mendapatkan manfaatnya di nanti, sehingga harapannya teman-teman tetap semangat ya, jaga kesehatannya, dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan bisa tercapai ya. Oke, semoga kita bisa bertemu ya di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih ya, selamat malam, dan sebelum kita akhiri kita berdoa kembali ya, memohon kepada Tuhan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini teman-teman. Berdoa dimulai. Oke, baik teman-teman, berdoa selesai teman-teman. Terima kasih ya. Sukses selalu, jaga kesehatannya, semangat ya. Selamat malam dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Volta. Ya, sama-sama Kak. Nah, ya. Terima kasih juga buat peserta yang sudah hadir. Untuk recordnya ditunggu ya besok. Ya. Sama materi jangan lupa dikirim ya Kak. Di share ke saya. Gimana Kak? Untuk PPT-nya materi jangan lupa di share ke saya. Oh iya, PPT-nya Kak ya? Ya. Oke, saya share Kak. Terima. Terima kasih kasih Kak ya. Iya Kak, terima kasih. Sama-sama.